Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kita simak yuk! Apakah kalian mengetahui patahan San Andreas di California? Pematang tengah samudra atau mid-ocean ridge di Samudra Atlantik? Pegunungan Himalaya di benua Asia? Patahan Semangko yang terbentang dari Teluk Semangko di Lampung hingga Aceh yang membentuk adanya Ngarai Sianok dan juga Bukit Barisan Sumatera dan Palung Mariana di Samudra Pasifik. Itu semua merupakan bentuk muka bumi dari hasil tektonisme. Nah teman-teman, kira-kira apa sih tektonisme itu? Tektonisme ialah proses yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan pergeseran letak dan perubahan bentuk permukaan bumi. Hal ini dikarenakan adanya arus konveksi yakni sirkulasi magma yang berada di dalam bumi, sehingga menggerakkan setiap lempeng-lempeng tektonis. Arus konveksi ini pula menyebabkan adanya jenis pergerakan lempeng yang berbeda. Seperti konvergen, lempeng yang bergerak saling mendekat, divergen, lempeng yang bergerak saling menjauh, dan transform, lempeng bergerak sejajar atau bersinggungan. Tektonisme berdasarkan kecepatan dan cakupan luasnya dibagi menjadi dua. Ada epirogenesa dan juga orogenesa. Epirogenesa ialah proses pengangkatan dan penurunan permukaan bumi oleh tenaga endogen yang bersifat lambat dan dalam cakupan yang sangat luas. Epirogenesa dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada epirogenesa positif dan juga epirogenesa negatif. Epirogenesa positif yakni menurunnya daratan sehingga terlihat naiknya permukaan air laut. Sedangkan epirogenesa negatif yakni menaiknya daratan sehingga terlihat menurunnya permukaan air laut. Selain epirogenesa, ada pula orogenesa, yakni pergerakan lempeng tektonis yang bersifat lebih cepat dan dalam cakupan wilayah yang sempit. Adapun orogenesa terbagi jadi dua, lipatan dan juga patahan. Lipatan terjadi karena adanya tenaga endogen yang mendatar dari dua arah berlawanan yang saling menekan dan bersifat plastis. Dalam lipatan, pada bagian puncak disebut dengan antiklinal dan bagian lembah disebut dengan sinklinal. Jenis lipatan kulit bumi berdasarkan sumbunya ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menggantung, lipatan overthrust, dan lipatan isoklinal. Patahan terjadi karena adanya tenaga endogen yang menekan struktur batuan keras, sehingga antara struktur batuan satu dan batuan lainnya menjadi patah dan terpisah. Dalam patahan, pada bagian puncak disebut dengan horst dan bagian lembah disebut dengan graben. Jenis patahan dilihat dari hanging wall atau atap sesar. Ada normal fault atau sesar turun, yakni jika satu blok lapisan batuan bergerak relatif turun terhadap blok lainnya. Ada reverse fault atau sesar naik, yakni jika patahan bergerak relatif naik. Adapun strike slip fault atau sesar mendatar, bagian yang terpisah bergerak relatif mendatar pada bidang sesar. Adanya aktivitas tektonisme dapat membuat hasil bumi terangkat lebih dekat dengan permukaan, sehingga dapat dijadikan sumber pencarian tambang baru seperti emas, timah, tembaga, dan logam lainnya. Selain itu, tektonisme menghasilkan bentukan relief permukaan bumi yang menarik. Dengan begitu, di beberapa wilayah dijadikan sebagai objek wisata. Adapun dampak lain dari aktivitas tektonisme ialah memicu terjadinya bencana alam yang dapat merugikan, seperti tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor. Nah teman-teman semuanya, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.